Arab Saudi meraih satu tiket ke Piala Dunia tahun depan setelah tadi di partai terakhir round keempat lawan Irak berakhir dengan skor 0-0. Arab Saudi lagi heboh banget nih dalam negerinya karena apa ya? Karena lagi euforia negaranya lolos Piala Dunia tahun depan. Indonesia juga heboh, lagi heboh nih pecinta sepak bola tanah airnya nih, antara suara Patrick Kluivert out atau Patrick Kluivert stay. Ya menurut gue sih Patrick Kluivert stay di Belanda. Udah stay aja di Belanda udah. Dan menurut gue ya, di pertandingan tadi nih Arab Saudi lawan Irak ini ya, kalau kita mau lihat ya secara statistik pun udah kelihatan banget nih. Ball possession Arab Saudi dominan atas Irak di pertandingan tadi ya. Shoot on target pun juga begitu sama. Arab Saudi sangat-sangat luar biasa banget, sangat-sangat apa ya, udah siap banget nih untuk menggempur habis-habisan lini pertahanan dari Irak sepanjang pertandingan. Terbukti Arab Saudi itu ball possession-nya 63 berbanding 37, shootnya 15 berbanding 4, on target 4 berbanding 1. Dan Irak dipaksa main bertahan. Dan Irak menariknya, biarpun sepanjang pertandingan dibombardir sama Arab Saudi, tapi lini pertahanan Irak ini ya menurut gua mirip-mirip kayak pas Indonesia dan Arab Saudi di round ketiga ya di GBK yang Indonesia menang 2-0 tuh. Arab Saudi udah nyerang sangat luar biasa banget, ada berapa peluang emas, tapi ketika lini pertahanan main disiplin, jarak antar pemain di seperti akhir pertahanan nggak jauh, di tengah juga begitu ya, Arab Saudi kesulitan untuk mencuri gol. Terbukti kan Irak juga begitu terus malam tuh kan. Arab Saudi udah habis-habisan nyerang dari berbagai arah. Kaptennya juga Aldausari juga udah berkali-kali melakukan tusukan-tusukan berbahaya, tapi ya ketika udah di orang terakhir untuk mengeksekusi umpan Ciamik dari Aldausari dan main lainnya, ini sering banget 3 kali nih sama Irak, baik itu oleh kipernya ataupun main bertahannya. Menariknya Irak di pertandingan semalam sangat-sangat siap banget nih untuk mengantisipasi bola-bola ataupun second ball dari Arab Saudi kan. Berapa kali tuh tepisan dari Jalal, ada momentum second ball ya, back Irak udah sigap untuk memblok ataupun membuang tuh ataupun menutup ruang gerak pemain Arab Saudi dari second ball ataupun dari second line dari lini kedua. Ini seandainya Indonesia main kayak gitu pas lawan Arab Saudi di round keempat, gue optimis Indonesia bisa menang karena kita udah unggul duluan 1-0 lewat Kevin Dix tuh penalti. Tapi aduh, Patrick kenapa sih Patrick taktiknya begitu? Aduh, lulus dada dah gue ya kan. Masih nyesek guys, masih nyesek. Kita harus tersingkir dengan komposit main kayak gini. Udah oke komposit mainnya, tapi taktik pelatihnya kayak gitu. Aduh. Dan gue sih juga yakin nih, si Irak, si Arab Saudi udah melakukan berapa kali simulasi taktik sebelum pertandingan nih, sehingga kelihatan banget tuh pola serangannya rapi, jelas, pergerakan mainnya juga buat dengan ataupun tanpa bola juga sering berbahaya di daerah pertahanan lawan. Tapi memang ya saya nggak ada gol aja satupun. Itu yang jadi pembeda di pertandingan tadi. Irak bertanya bagus, Arab Saudi nyerangnya bagus, jadi sama-sama bagus. Hasil 0-0 itu adil. Irak poinnya 4, Arab Saudi poinnya 4, tapi Arab Saudi yang lolos otomatis ke Piala Dunia tahun depan lewat round keempat ini karena ada di puncak klasemen. Irak harus legowo melalui ronde kelima nih untuk berjuang lagi merebutkan satu tiket jalur playoff nanti antar konfederasi. Berat banget karena lawan ada dari Afrika, konfederasi Afrika, ada konfederasi dari Amerika Latin, CONMEBOL, ada CONCACAF dan lain-lainnya. Ini sangat berat menurut gue. Jalur round kelima ini lebih berat dari round keempat karena round keempat sama-sama dari Asia, round kelima beda benua, gaya bermainnya beda, karakternya beda. Jadi menurut gue sih Indonesia ada hikmahnya juga ya gugur di round keempat. Karena apa? Karena kalau gugurnya di round kelima lebih nyesek lagi. Irak atau Uni Emirat Arab nanti nih yang bakal lolos ke playoff antar konfederasi ya. Gue prediksi bakalan sulit nih untuk mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia lewat jalur playoff. Sulit menurut gue, berat banget, super berat, bukannya nggak mungkin tapi super berat. Nggak Arab Saudi dong dapat tiket Piala Dunia kan. Qatar juga menang lawan Uni Emirat Arab tadi tuh, menang 2-1 dan berhak juga nyegel satu tiket ke Piala Dunia tahun depan ya kan. Padahal secara permainan ini Uni Emirat Arab udah bisa ngimbangi permainan tuan rumah, bahkan ya agak lebih greget dikit nih serangan dari Uni Emirat Arab. Cuma pembedanya Uni Emirat Arab mainnya kurang klinis, sering
nggak bisa manfaatin berbagai macam peluang tuh. Padahal Uni Emirat Arab punya 4 peluang sepanjang pertandingan, tapi yang jadi gol cuma satu. Cuma satu tuh di menit 98 ya. Kan tambahan waktunya 15 menit tuh. Karena ada insiden, ada apa ya? Ada sedikit ya insiden lah ya. Botol masuk ke lapangan, penonton masuk ke lapangan sehingga pertandingan sempat ditunda dihentikan berapa menit ya kan. Dan ya di sisa waktu itu ya Uni Emirat Arab nggak bisa bikin gol lagi tuh untuk menyamakan kedudukan. Seandainya seri ya berarti yang lolos Uni Emirat Arab, tapi Qatar yang menang, Qatar yang lolos. Dan menariknya Qatar bisa bikin 2 gol di pertandingan tadi ketika lewat open play sulit, akhirnya skema set piece ya kan. Skema set piece ini benar-benar luar biasa banget menurut gue ya. Bagi gol pertama tuh yang dicetak sama Kuki. Ini benar-benar luar biasa banget menurut gue ya. Ini Kuki ini benar-benar pergerakannya luar biasa banget. Umpan apa namanya tuh pelanggarannya agak ada di pojok tuh, sisi sebelah kiri pertahanan itu ya, agak ke tengah tuh, sisi sebelah kanannya dekat garis out. Tapi umpan Afif ini ya gue yakin banget nih, lagi-lagi nih ini udah dilatih, apa namanya tuh, udah disimulasiin pasti pas latihan sebelum pertandingan berkali-kali pasti, yang jelas itu mah, karena golnya luar biasa banget. Bola set piece diarahin ke tengah di kotak penalti, Kuki muncul dari second line. Bola atas muncul dari second line itu menurut gua agak susah loh. Karena apa ya? Karena kan main numpuk tuh, tapi Kuki biarpun ada main Uni Emirat Arab yang satu dekat bola, tapi Kuki lebih apa ya? Lebih cerdik dalam positioning dan lebih tepat timingnya sehingga bola jatuh ke kepala dia dan mengalir sangat akurat di pojok kiri gawang dari kiper Uni Emirat Arab. Nggak gol pertama doang, gol kedua juga begitu yang dicetak sama bek Qatar tuh, Pedro Miguel ya kan. Ini luar biasa banget loh. Ini lebih luar biasa lagi menurut gue ya. Lagi-lagi dalam skema set piece, tapi beda sisi nih. Yang sebelumnya sisi kanan lini serang Qatar, sekarang di sisi kiri. Tapi memang sama-sama si Afif tuh. El Gondrong, cucu relanya Qatar menurut gue ya. Cucu reanya Timur Tengah tuh ya kan. Gondrongnya sama, kidal juga. Tapi ya akurasi umpannya nggak kaleng-kaleng. Lagi-lagi nih gue yakin banget skemanya udah dilatih, udah disimulasin pas sebelum pertandingan. Kalau nggak disimulasi nggak mungkin kayak gitu akurasinya kan. Kiper nggak bisa antisipasi, back yang di belakang kiper juga nggak bisa jangkau tuh bola. Justru Miguel yang udah siap banget tuh menerima umpan tersebut. Udah itu bola sulit tuh sundulannya, agak nyamping begini ya di garis gawang, dia di sini nih, agak sulit tuh. Tapi ya karena udah dilatih skemanya ya, jadi ya pas pertandingan udah tahu nih nyundul pakai kepala sebelah mana, dan boom, endingnya Miguel dengan sundulannya menjadi gol terakhir dan memupus impian dari Uni Emirat Arab untuk lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan lewat round keempat. Ya secara overall sih ini pertandingan Qatar Uni Emirat Arab seru banget karena saling jual beli serangan. Gimana Indonesia? Nah kita berharap aja Indonesia nanti 2030 bisa dapat tiket Piala Dunia, nggak usah jalur round 4, langsung jalur round 3. Dan gue berharap di Piala Asia 2027 jangan tanggung-tanggung, targetnya juara aja udah Piala Asia, karena di segi main kita udah oke, udah siap bersaing dengan Arab Saudi, dengan Qatar, dengan Irak, dengan Jepang belum. Kita berharap jangan ketemu Jepang dulu nih sebelum perempat final nanti di Piala Asia kan. Kalau mau juara ketemu Jepang tadi semifinal aja ya kan. Jangan dulu ketemu di perempat final ataupun 16 besar. Ketemu siapa lagi? Australia boleh lah kita bersaing, Jepang agak ruwet. Sama Korea Selatan gue masih bisa berani lah ya kan. Yakin masih pede Indonesia bisa meraih poin lawan Korea Selatan nanti di Piala Asia 2027. Sebelum ke Piala Asia, ya kita coba dulu nih peruntungan di Piala AFF tahun depan. Kali aja bisa jadi juara perdana ya kan. Kita nggak tahu, yang penting mah Patrick Kluivert-nya diganti dulu. Gimana menurut netizen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Coko pamit. Ketemu lagi bersama Gaya Irwansyah di konten punit abangan berikutnya. Yang penting dukung terus perjuangan timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan di waktu yang akan datang. Dan dukung terus kemajuan sepak bola tanah air melalui jalur-jalur grassroots-nya. Terus juga kompetisinya makin oke lagi ke depannya. Agar apa? Agar nanti kalau udah oke semua di timnas kita bisa lebih oke lagi, lebih mantap lagi kayak Jepang. Ya nggak sih? Salam olah bola.